Kalau ada seorang laki-laki mau menjadi pastor, masuk seminari. Kita kenali dulu ini istilah seminari ya. Awalnya itu pasti dari seminari. Seminari itu dari kata bahasa Latin seminarium. Seminarium berasal dari bahasa Latin semen. Semen itu sendiri berarti benih. Jadi semen, benih, seminarium itu tempat benih, tempat pembenihan. Maka arti kata dari seminari adalah tempat pembenihan. Jadi maksudnya seperti benih-benih yang disemai nanti akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya buahnya adalah para pastor, para presbiter itu. Jadi ini istilahnya dulu. Kita sekarang masuk ke pembagian seminari. Seminari terutama di Indonesia terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, seminari menengah, yang kedua seminari tinggi. Seminari menengah, sebelum nanti kita membahas seminari tinggi. Nah ini contoh seminari menengah. Ini yang dalam gambar, ini foto bagian depan kapel dari seminari menengah Mertoyudan. Pelindungnya Santo Petrus Canisius. Saya pernah sekolah di sana selama 1 tahun. Ini letaknya di Kota Magelang, di pinggiran Kota Magelang. Saya beri 2 contoh, meskipun ada banyak sebenarnya, tapi saya beri 2 contoh yang saya pernah tinggal di sana. Yang pertama, saya pernah sekolah di sana. Ini yang kedua, Seminari Menengah Wacana Bakti. Ini di Pejaten, di Jakarta Selatan. Kalau orang Jakarta mungkin tahu, seminari ini, kalau belum tahu, kasihan deh lu. Kemana aja selama ini di Jakarta. Saya beri 2 contoh, simple hanya karena saya pernah tinggal di 2 tempat. Yang di Mertoyudan, saya tinggal sebagai murid seminaris, yang di Jakarta saya sebagai pendamping atau sebagai frater pada waktu itu. Ini seminari menengah ini contohnya. Nah, seminari menengah itu menerima lulusan 2 macam. Ada 2 kategori yang diterima. Jadi maksudnya adalah kalau ada seorang yang pengen jadi pastor, lulus SMP dia sudah bisa. Jadi seandainya ada yang lulus SMP, mau masuk seminari bisa, yaitu masuk seminari menengah. Jadi misalnya ada laki-laki cowok yang sudah lulus SMP mau masuk seminari, bisa enggak Rama? Bisa, masuk seminari menengah. Selain itu juga yang lulus SMA bisa, lulus kuliah pun bisa, yang sudah bekerja pun bisa. Misalnya sudah SMA, kuliah, bekerja, sudah menjadi manajer selama 5 tahun. Tiba-tiba terpikir pengen masuk seminari, bisa nggak masuk seminari kemana? Seminari menengah. Jadi ada 2 kelompok kategori, lulusan SMP dan lulusan SMA ke atas. SMA, kuliah, ataupun bahkan sudah bekerja. Ini seminari menengah. Nah, kalau masuk seminari menengah, lulusan SMP itu masuk namanya program KPP. KPP. Kalau yang SMA ke atas, SMA, kuliah, atau sudah bekerja, itu masuk program yang namanya program KPA. Dulu, contoh nih saya masuk seminari di Mertoyudan, seminari menengah setelah lulus SMA. Jadi saya ikut program KPA. Apa itu KPA dan apa itu KPP? Ini singkatannya. KPP itu kelas persiapan pertama, lamanya 4 tahun. KPA kelas persiapan atas, lamanya 1 tahun. Kenapa kok yang KPP 4 tahun? Karena 3 tahunnya, jadi 4, dari 4 itu 3 tahunnya dia harus menempuh pendidikan SMA. Sekolah formal berarti. SMA-nya di mana? Ya di dalam seminari itu. Contoh yang tadi saya contohkan, Mertoyudan. Mertoyudan mempunyai sekolah sendiri yang namanya SMA Seminari Mertoyudan. Tempatnya di mana? Di dalam seminari. Contoh yang kedua yang di Jakarta tadi, Seminari Menengah Wacana Bakti tidak punya SMA sendiri, tapi sekolahnya di SMA yang di luar, namanya SMA Gonzaga. Letaknya di samping seminari. Jadi seminari tidak ada, berarti bergabung dengan murid-murid yang lain. Maka kalau di Jakarta, satu kelas atau satu sekolah ketemu dengan perempuan juga, karena